Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, karena kita merdeka belajar. Anak-anak, bahagia sekali hari ini Bu Rita masih dapat berjumpa dengan kalian dalam suasana bahagia. Hari ini kita akan bersama-sama belajar matematika, materi pecahan senilai. Bu Rita berharap setelah pelajaran ini nanti selesai, anak-anak dapat memahami apa yang dimaksud dengan pecahan senilai dan dapat menentukan pecahan senilai dengan beberapa cara yang Bu Rita sampaikan. Karena dalam video ini, Bu Rita juga memberikan soal-soal latihan dan cara penyelesaiannya, maka Bu Rita berharap anak-anak dapat menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Dan materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang pecahan senilai. Apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang ditulis dengan bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Sebagai contoh, di sini Bu Rita tampilkan pecahan 1/3, 2/6, 3/9, dan 4/12. Kita akan membuktikan apakah keempat pecahan ini merupakan pecahan-pecahan senilai atau pecahan mana sajakah yang merupakan pecahan senilai. Yang pertama, kita lihat pecahan 2/6. Pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi dengan 2. Hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga 2/6 sama dengan 1/3. Berikutnya kita akan melihat pecahan 3/9. 3/9 pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 3. Hasilnya 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3/9 sama dengan 1/3. Yang terakhir, kita akan melihat pecahan 4/12. Untuk 4/12, pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi dengan bilangan 4. Hasilnya 4 dibagi 4 sama dengan 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 4/12 sama dengan 1/3. Maka dapat disimpulkan bahwa 1/3 senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, dan senilai dengan 4/12. Atau dapat dikatakan 1/3, 2/6, 3/9, dan 4/12 merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Contoh yang kedua tentang pecahan senilai. Di sini Bu Rita tampilkan pecahan 3/4, 6/9, dan 9/12. Kita juga akan membuktikan apakah ketiga pecahan ini merupakan pecahan-pecahan senilai atau pecahan mana sajakah yang merupakan pecahan senilai. Kita akan memulai dari pecahan 6/9. Pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 6/9 sama dengan 2/3. Karena 2/3 tidak sama dengan 3/4, maka dapat dikatakan bahwa 3/4 dengan 6/9 merupakan dua pecahan yang tidak senilai.
Kita lanjutkan dengan pecahan 9/12. Untuk 9/12, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Sehingga 9/12 sama dengan 3/4. Maka dapat disimpulkan bahwa 9/12 senilai dengan 3/4. Nah, anak-anak, ini tadi merupakan contoh cara membuktikan apakah bilangan-bilangan pecahan yang ditampilkan merupakan pecahan senilai atau tidak. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimanakah cara menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan menggunakan 4 cara. Yang pertama, menggunakan gambar. Kedua, menggunakan garis bilangan. Ketiga, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dan yang keempat, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita akan membahas satu persatu keempat cara tersebut. Kita mulai dengan cara menentukan pecahan senilai menggunakan gambar. Di sini, Bu Rita menampilkan 3 buah persegi. Persegi pertama, Bu Rita bagi menjadi 2 bagian, sehingga setiap bagian disebut 1/2. Persegi yang kedua, Bu Rita bagi menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian menunjukkan pecahan 1/4. Dan persegi yang ketiga, Bu Rita bagi menjadi 8 bagian. Maka setiap bagian disebut 1/8. Nah, sekarang Bu Rita akan mengambil 1 bagian dari persegi yang pertama, yaitu 1/2. Kemudian Bu Rita juga akan mengambil 1 bagian dari persegi yang kedua, yaitu 1/4. Anak-anak bisa melihat pada gambar bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/4, atau 1/2 tidak sama dengan 1/4. Maka dapat disimpulkan bahwa 1/2 dengan 1/4 merupakan 2 pecahan yang tidak senilai. Sekarang Bu Rita akan menambahkan 1 bagian lagi dari pecahan 1/4, sehingga diperoleh 1/2 dan 2/4. Anak-anak bisa melihat bahwa 1/2 dengan 2/4 pada gambar besarnya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa 1/2 dengan 2/4 merupakan bilangan pecahan yang senilai. Contoh berikutnya, masih dengan gambar yang sama. Bu Rita akan menurunkan 1 bagian bilangan 1/4 atau 1 bagian dari persegi yang dibagi menjadi 4, sehingga menunjukkan pecahan 1/4. Kemudian 1 bagian dari perdelapanan atau pecahan 1/8. Kita lihat pada gambar 1/4 dengan 1/8. 1/4 lebih besar daripada 1/8, atau dapat dikatakan bahwa 1/4 tidak senilai dengan 1/8. Nah, sekarang Bu Rita akan menambahkan 1 bagian lagi dari perdelapanan, sehingga diperoleh
1/4 dengan 2/8. Anak-anak lihat, pada gambar 1/4 dengan 2/8 besarnya sama, maka dapat dikatakan 1/4 sama dengan 2/8. Contoh berikutnya, Purita akan mengambil bagian dari perempatan sebanyak 3 bagian, sehingga menunjukkan pecahan 3/4. Purita akan tuliskan di sini 3/4. Kemudian dari perdelapanan Purita juga akan mengambil 3 bagian. Lalu Purita tulis di sini 3/8. Anak-anak bisa lihat pada gambar 3/4 dengan 3/8 besarnya tidak sama, maka disimpulkan bahwa 3/4 dengan 3/8 merupakan dua pecahan yang tidak senilai. Agar 3/4 dengan pecahan yang perdelapanan ini menjadi senilai, Purita akan menambahkan beberapa bagian lagi sampai besarnya sama. Nah, sekarang kita sudah melihat gambar perempatan dengan perdelapanan ini besarnya sama. Yang perempatan ada 3 bagian, maka ditulis 3/4. Sedangkan yang perdelapanan ada 6 bagian, maka ditulis 6/8. Karena 3/4 dan 6/8 besarnya sama, maka dapat dikatakan bahwa 3/4 senilai dengan 6/8. Nah, itu tadi cara menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Anak-anak, di sini ditampilkan beberapa garis bilangan. Ada 4 garis bilangan. Garis bilangan pertama dibagi menjadi 2 bagian, sehingga setiap bagiannya disebut 1/2. Garis bilangan yang kedua dibagi menjadi 4 bagian. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Maka urutan bilangan pecahan pada titik-titik yang terdapat pada garis bilangan adalah 1/4, 2/4, 3/4, dan 1 atau 4/4. Berikutnya, 1 garis bilangan dibagi menjadi 6 bagian. Maka setiap bagiannya menunjukkan pecahan per-6-an. Kita tulis pada titik-titik tersebut bilangan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1 atau 6/6. Dan garis bilangan yang terakhir dibagi menjadi 8 bagian. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka setiap titiknya akan kita tuliskan 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 1 atau 8/8. Anak-anak lihat pada tampilan layar, di atas garis bilangan yang pertama ada garis sepanjang 1/2. Maka garis yang berwarna biru ini, ruas garis berwarna biru ini menunjukkan pecahan 1/2. Kita akan lihat pecahan 1/2 ini sama besarnya dengan, nah kita lihat ternyata garis birunya menuju ke per-6-an dan panjangnya sama dengan 3/6.
Ya, 3/6. Kita tulis 3/6. Maka dapat dikatakan bahwa 1/2 senilai dengan 3/6. Dan anak-anak perhatikan 1/2 itu satu garis lurus dengan 3/6. Berikutnya ada ruas garis sepanjang 1/4. Kita akan membandingkan dengan perdelapanan. Maka 1/4 ini kita turunkan ke perdelapanan. Nah, ternyata panjangnya dari 0 sampai 2/8. Maka dapat disimpulkan bahwa 1/4 sama dengan 2/8. Dan anak-anak lihat 1/4 juga letaknya segaris dengan 2/8. Jika diurutkan satu garis lurus. Contoh yang ketiga. Garis birunya sekarang lebih panjang, berada pada perdelapanan, yaitu sepanjang 6/8. Kita akan membandingkan dengan cara memindahkan ruas garis yang berwarna biru ini menuju ke garis bilangan perempatan. Nah, ternyata panjangnya sama dengan 3/4. Maka dapat dituliskan bahwa 6/8 itu sama dengan 3/4. Atau 6/8 senilai dengan 3/4. Nah, dari 3 contoh tadi kita dapat menyimpulkan jika kita mencari pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan, maka letak pecahan-pecahan senilai itu berada pada satu garis lurus. Kita lihat 1/4 segaris dengan 2/8. Maka 1/4 senilai dengan 2/8. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 juga terletak dalam satu garis lurus. Maka 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 juga merupakan pecahan senilai. Begitu juga 3/4 dengan 6/8. Karena letaknya pada satu garis lurus, maka 3/4 dan 6/8 merupakan pecahan senilai. Cara yang ketiga adalah cara menentukan pecahan senilai menggunakan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini ada bilangan pecahan 2/3. Bagaimana kita mencari pecahan yang senilai dengan 2/3? Dengan mengalihkan pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Kita tulis dulu 2/3. Oke, garis pernya diperpanjang. Dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita ambil contoh, dikalikan dengan 2. Maka pembilang dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini. Maka 2/3 senilai dengan 4/6. Senilai dengan 4/6. Berikutnya kita cari pecahan yang senilai dengan cara mengalihkan bilangan yang berbeda. Sekarang kita kalikan dengan 3. Oke, hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Hasilnya adalah 6/9. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa 2/3, kita tulis di bawahnya ya, 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 6/9.
atau 2/3, 4/6, dan 6/9 merupakan pecahan senilai. Contoh yang kedua, 5/7. Kita tulis dulu 5/7, masih dengan cara mengalihkan. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Anak-anak boleh mengalihkan dengan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Purita akan mengambil contoh kalau kita kalikan 5. Hasilnya 5 kali 5 sama dengan 25. 7 kali 5 hasilnya 35. Nih hasilnya. Berikutnya kita tulis lagi 5/7. Masing-masing dikali dengan bilangan berapa? Bilangan 10. Nah, kita akan pilih bilangan 10. Sama dengan 50/70. Maka kesimpulannya 5/7 itu senilai dengan 25/35 ya di sini. Kemudian senilai juga dengan 50/70. Jadi bilangan pengalinya ini bebas. Yang penting adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi tidak boleh misalnya 5 kali 3, 7 kali 5, tidak boleh. Harus sama pengalinya ya. Yang di belakang ini pengalinya ini harus sama. Ini 10 juga dengan 10, ini harus sama. Itu yang harus anak-anak ingat. Contoh soal. Tentukan 3 bilangan pecahan yang senilai dengan 4/7. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka anak-anak tulis dulu 4/7. Kalau anak-anak tidak ingin mengalihkan dengan bilangan yang besar, kita mulai dari dikalikan 2. Dikali 2. Dikali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 per 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, sudah mendapatkan 1, yaitu 8/14. Berikutnya kita kalikan dengan 3. 4/7, pembilang dan penyebutnya dikali 3. Kemudian ini dikalikan 3. Hasilnya 4 kali 3 sama dengan 12. 7 kali 3 sama dengan 21. Sudah mendapatkan 2 pecahan yang senilai. Permintaannya adalah 3 bilangan pecahan, maka anak-anak masih harus mengalihkan sekali lagi. Tulis dulu 4/7. Nah, sekarang kita kalikan dengan 4. Oke, kali 4. Hasilnya 4 kali 4 sama dengan 16. 7 kali 4 sama dengan 28. Hasilnya 16/28. Maka dari soal tentukan 3 bilangan pecahan yang senilai dengan 4/7, jawabannya adalah 8/14. Nah, kemudian 12/21 dan 16/28. Inilah jawabannya. Baik, kita lanjutkan dengan cara yang
keempat atau cara yang terakhir yaitu menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh di sini Bu Rita tampilkan 12/18. Sama dengan mengalikan tadi, tapi tandanya adalah bagi. 18, 12/18 ya, dibagi. Kita bagi dengan 2. Oke. Anak-anak harus ingat ya, bilangan pembaginya ini harus bisa membagi pembilang dan penyebut. Karena ini harus sama. Tidak boleh misalnya 12 dibagi 3, 18 dibagi 6, tidak boleh. Harus sama. Kalau dibagi 2, pembilangnya, penyebutnya juga harus dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Ini hasilnya yang pertama. Kita cari yang lain lagi. 12/18. Tanda pernya diperpanjang ya, biar mudah menuliskan pembaginya. Sekarang kita bagi dengan 3. Nah, 12 dibagi 3 hasilnya 4. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Maka 12/18 sama dengan 4/6. Maka ini jawabannya adalah 6/9. Masih ada lagi sama dengan 4/6. Masih ada lagi tidak? Masih, kita tulis di bawah ya. Masih bisa lagi tidak? Coba. Per 18. Dibagi berapa lagi? Oh, masih bisa dibagi 6. Masih ada bilangan pembagi yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, ini juga senilai 2/3 ini. Nah, kita tuliskan di sini 2/3. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. 24/30. Masih dengan cara membagi. Kita tuliskan dulu. 24/30. Pernya diperpanjang ya. Anak-anak mau membagi dengan berapa? Saya mau mulai dari 6 boleh. 6 karena 24 dan 30 bisa dibagi 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke. Dan 30 dibagi 6 sama dengan 5. Maka hasilnya 4/5. Berikutnya kita cari bilangan yang lain lagi pembaginya. 24/30. Oke, sekarang masing-masing akan Bu Rita bagi dengan 3. Hasilnya 24 dibagi 3 sama dengan 8. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Maka mendapatkan bilangan pecahan baru 8/10. Kita lanjutkan lagi, dibagi dengan 2 sekarang. 24/30. Nah, masing-masing dibagi 2. 24 dibagi 2, 12. 30 dibagi 2, 15. Maka hasilnya 12/15. Nah, maka dapat ditulis 24/30 senilai dengan 4/5 senilai dengan 8/10 senilai dengan 12/15. Oke.
Nah, sekarang ada soal. Tentukan 3 bilangan pecahan yang senilai dengan 18/24. Anak-anak bisa ya mengerjakan? Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. 18/24. Anak-anak mau bagi dengan berapa dulu? Dibagi dengan 2 dulu boleh. Bagi dengan 2. Hasilnya 9/12. Nah, kita sudah mendapatkan 1. Ditulis di sini ya. 9/12. Kita lanjutkan berikutnya. Kita tulis lagi 18/24. Sekarang kita bagi berapa lagi? Dibagi 3 boleh. Ya, dibagi 3 dulu boleh. Karena bisa. 18 bagi 3 bisa, 24 juga bisa dibagi 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Nah, maka di sini ditulis 6/8. Ya, ini ditulis ke sini. Oke. Karena permintaannya 3, kita mencari 1 kali lagi karena baru mendapatkan 2. 18/24. Sekarang kita bagi dengan 6. Mengapa tidak dibagi dengan 4? Karena 18 tidak habis dibagi 4. Maka dibagi 6. 18 dibagi 6 hasilnya 3. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Nah, maka diperoleh bilangan 3/4. Dan ini kita tuliskan di sini sekarang. Jadi 3/4. Nah, kita sudah mendapatkan hasil 18/24 sama dengan 9/12, 6/8, 3/4. Anak-anak, demikian penjelasan Bu Rita tentang cara menentukan pecahan senilai menggunakan gambar, menggunakan garis bilangan, menggunakan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, serta menggunakan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, Bu Rita menyarankan jika pada soal anak-anak menemui pecahan dengan bilangan-bilangan yang besar, maka sebaiknya anak-anak menentukan pecahan senilai dengan menggunakan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sedangkan jika pecahan yang ditampilkan pada soal menggunakan bilangan yang kecil, maka anak-anak dapat menggunakan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang kita akan bersama-sama berlatih mengerjakan beberapa soal yang biasa ditampilkan pada soal-soal evaluasi atau penilaian. Soal yang pertama, anak-anak bisa lihat pada layar. Ada 2 gambar persegi. Kemudian soalnya, berdasarkan gambar di samping, tentukan pecahan perdelapanan yang senilai dengan 2/4. Kita lihat dulu pada persegi perempatan, yaitu persegi yang pertama 2/4. Seberapa besar 2/4? Nah, Bu Rita akan arsir 2/4 berarti 2 bagian dari yang perempatan ini. Ya, 2 bagian dari perempatan ini. Kemudian kita arsir sampai gambar besarnya sama pada persegi perdelapanan. Nah, sama. Kita lihat. Oke. Nah, yang
persegi pertama ini yang diarsir menunjukkan pecahan 2/4 karena ada 2 bagian dari perempatan. Sedangkan pada persegi yang kedua ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Jadi 4/8. Maka dapat dituliskan 2/4 sama dengan 4/8. Kemudian untuk jawaban soal ini berdasarkan gambar di samping tentukan pecahan perdelapanan yang senilai dengan 2/4. Maka jawabannya adalah yang perdelapanan ini kita tuliskan di sini 4/8. Nah, seperti itu caranya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Berdasarkan gambar di atas, tentukan pecahan perenaman yang senilai dengan 4/8. Anak-anak ingat bahwa dengan menggunakan garis bilangan berarti pecahan senilai terletak pada satu garis lurus. Nah, kita cari 4/8. Ini 4/8-nya di sini 4/8 ya. Segaris dengan 3/6 di sini. Nah, maka jawabannya pecahan perenaman yang senilai dengan 4/8 adalah 3/6. Oke. Soal yang ketiga. Tulislah 3 bilangan pecahan yang senilai dengan 7/9. Anak-anak sudah tahu caranya. Kita tulis dulu bilangan 7/9. 7/9. Oke. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang kita pilih, misalnya 2. Oke. Sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14. 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, kita sudah mendapatkan satu bilangan pecahan yang senilai dengan 7/9, yaitu 14/18. Silahkan anak-anak mencari 2 bilangan pecahan lain yang senilai dengan 7/9. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Tulislah 3 bilangan pecahan yang senilai dengan 24/30. Kita tulis 24/30. Karena bilangannya cukup besar, kita dapat melakukan dengan cara membagi. Oke, kita bagi dengan 6. 24 dibagi 6 hasilnya 4. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Kita dapatkan pecahan 4/5 senilai dengan 24/30. Kita juga sudah mendapatkan satu bilangan pecahan yang senilai dengan 24/30. Sementara permintaan pada soal adalah 3 bilangan. Maka silahkan anak-anak mencari 2 bilangan pecahan lain yang senilai dengan 24/30. Soal yang kelima, apakah pecahan 6/8 senilai dengan 2/3? Kalau ada soal seperti ini, anak-anak dapat melakukan dengan cara menuliskan dulu 6/8 dan 2/3 di sebelahnya. 2/3. Kemudian 8 dikalikan dengan 2. 8 kali 2 16. 3 dikali 6. 3 kali 6 adalah 18. Nah, karena 18 tidak sama dengan 16, maka 6/8 tidak senilai dengan 2/3. Dapat ditulis 6/8 tidak senilai, lambangnya seperti ini, dengan 2/3. Nah, jawabannya adalah ini.
Soal yang keenam, pecahan manakah yang senilai dengan 12/15? Ada pilihan jawaban di sini 2/3, 3/4, 3/5, dan 4/5. Cara mengerjakan soal seperti ini, anak-anak tulis dulu pada soal bilangan pecahannya 12/15. Ditulis 12/15. Lalu pilihan jawaban A ditulis di sebelahnya 2/3. Dikalikan 3 kali 12, 36. 15 kali 2 hasilnya 30. 36 tidak sama dengan 30. Maka 12/15 tidak senilai dengan 2/3. Sekarang kita lanjutkan dengan yang 3/4. Ditulis lagi 12/15. Lalu di dekatnya kita tulis 3/4. Kemudian dikalikan silang lagi. 4 kali 12, 48. 15 kali 3, 45. 48 tidak sama dengan 45. Maka 12/15 juga tidak senilai dengan 3/4. Berikutnya 12/15 kita tulis lagi. Kita dekatkan dengan pilihan jawaban C, yaitu 3/5. 3/5. Kemudian kita kalikan 15 kali 3, hasilnya 45. 5 kali 12, hasilnya 60. 60 tidak sama dengan 45. Maka 12/15 tidak senilai dengan 3/5. Berikutnya kita ingin memastikan apakah 12/15 senilai dengan 4/5. Maka kita buktikan juga. 12/15 kita tulis dulu. Kemudian di sebelahnya ditulis 4/5. Kita lihat 15 kali 4, 60. 5 kali 12, 60. 60 dengan 60 adalah bilangan yang sama. Maka 12/15 senilai dengan 4/5. Maka jawabannya adalah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh soal latihan dan cara pengerjaan yang dapat Bu Rita sampaikan. Semoga materi yang Bu Rita sampaikan hari ini bermanfaat bagi anak-anak, sehingga anak-anak dapat lebih terampil untuk menyelesaikan soal matematika, terutama tentang pecahan senilai. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, Tuhan memberkati.